Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini di video kali ini, yaitu di video Alif Almatin, akan cerita yaitu untuk masalah mistis, yang mana pengalaman saya pribadi, yaitu sekitar tahun 1988, waktu itu masih bujangan. Jadi zaman itu banyak sekali seperti perjudian, STSB dan juga porkas, yang dinamakan porkas itu dengan aksara ABCDEFG itu. Waktu itu banyak sekali yang dinamakan orang-orang pada minta info atau minta ke jin-jin yang sangat di luar nalar manusia, yaitu untuk mendatangi keramat-keramat yang begitu seram. Jadi cerita di kali ini yaitu video Alif Almatin. Sebelum saya meneruskan cerita ini, tolong dibantu subscribe dan juga lihat untuk video supaya jangan di skip, karena ini cerita sangat ibaratnya untuk pengalaman yang tidak patut ditiru ya. Jadi waktu itu saya bersama dengan saudara saya, itu abang saya yang sekarang sudah almarhum. Waktu itu masih bujangan sekitar tahun itu. Jadi kelanjutan cerita ini, di situ saya meminta dengan saudara saya, abang saya, minta info, yaitu di tempat yang angker. Waktu itu yaitu yang berada di sekarang menjadi Mall SMS ya, udah rame. Tapi masih teringat di benak saya cerita ini pada tahun itu. Waktu itu abang saya memberikan amanat untuk bersama-sama mencari info buntut supaya mendapatkan 4 angka atau 4 huruf yang gitu. Dan dia telah membeli itu untuk sesajen ya. Sesajen yang kemenyan dan juga hiyo. Menyan, hiyo, terus kopi pahit, kopi manis, apel jin. Kami berjalan ke suatu tempat. Di situ emang tempatnya sangat angker dan juga sebenarnya saya takut. Tapi berhubung kakak saya merayu supaya dapat info, supaya dapat nomor yang gitu atau huruf yang gitu, kalau tembus kita bisa membeli motor baru katanya. Dan itu saya tekad aja untuk semangat menghilangkan rasa takut. Nah, setelah itu kami berjalan ke suatu tempat. Memang di situ ada pohon asem yang udah puluhan tahun ya, udah besar pohonnya, dan juga ada pohon benda yang mana waktu kemarin penggusuran pun tidak bisa ditebang tuh pohon. Di situ menyiapkan sesajen seperti hiyo dan juga kemenyan dibakar. Nah, kata abang saya, karena saya ini masih bujang, katanya masih suci, kamu yang harus di depan. Abang saya
menunggu, yaitu dari kejauhan sekitar 100 meter, kan lumayan jauh. Padahal di hati ini udah terasa takut ya waktu itu, karena itu tempat yang serem sekali. Takutnya ya namanya kita kepada yang makhluk-makhluk gaib itu. Jadi waktu itu sekitar jam 12 malam, berangkat jam 11, jalan sampai situ sekitar setengah jam, persediaan ya jam 12 dimulai. Rasa was-was, rasa takut itu ada ya. Setelah kemenyan dibakar dan hiyo dibakar, dan juga jampe-jampe itu udah disiapkan oleh abang saya ya. Nah setelah itu saya ditinggal. Saya sebenarnya takut, ngeri gitu kan. Nah benar saja sekitar mungkin ada 1 jam kemudian ada gangguan. Gangguan itu berupa ular. Saya sangat merinding nih. Ularnya besar sekali. Mungkin kalau dibandingkan dengan pohon kelapa itu segede pohon kelapa begitu. Waktu itu ada suaranya seperti air baru mendidih di dandang itu. Kalau kata orang itu sehang. Nah, saya udah ngerasa ketakutan sebenarnya mau lari. Itu ular di samping saya lewat. Saya diam, nggak bicara, nggak apa, nggak gerak, karena udah saling ketakutan lah, udah keringat bercucuran. Waktu itu ular lewat. Sekitar ada 10 menitan menunggu ujungnya di mana itu ular. Sebenarnya udah takut sekali waktu itu. Ular itu berlalu, hilang. Pas di waktu hilang, itu ada angin sangat membuat mata itu merasa ngantuk. Angin itu sangat dingin dan juga sangat menyeramkan. Sekitar jam 2 waktu itu. Nah, setelah itu mata saya terasa ngantuk karena desiran angin itu ngantuk sekali. Saya bilang ini apa lagi yang datang? Lama-lama saya tertidur di dalam kebun tersebut. Di keheningan malam itu saya ngantuk sekali. Setelah ada ular lewat berlalu. Nah, setelah itu setengah jam kemudian ada angin yang sangat dingin sekali dan saya tertidur di situ sambil duduk, enggak rebahan, sambil duduk dia tidur. Nah, ketika saya tidur itu nggak tahu saya di alam apa, seperti mimpi ya, seperti mimpi. Jadi di dalam impian itu saya bertemu dengan seseorang yang sangat besar badannya, seperti manusia. Nah, dikala itu saya disamperin sama orang tersebut. Dia naik kuda. Kudanya sangat besar, warna hitam.
berwarna hitam. Dia memakai jubah hitam juga. Memakai jubah hitam juga. Dan juga memakai peci yaitu berwarna merah, tetapi memakai jambul di sininya nih, seperti jambul. Kayak orang apa ya, Turki apa gimana tuh. Orangnya sangat tinggi besar. Kudanya juga hitam, sangat tinggi besar. Dia bertanya waktu itu kepada saya, "Nah, apa tujuan kamu?" Ya saya terus terang ya, karena ingat untuk minta atau huruf. Waktu itu huruf porkas namanya ya, judi porkas. Judi porkas yaitu huruf, bukan nomor. Kalau nomor kan buntut ya. Itu huruf A B C D E F G H I J K L sampai L M N dah waktu itu. Nah, dia memberikan huruf tersebut. Yaitu waktu itu saya masih ingat di kepala saya. Dengan pemikiran saya masih ingat. Yaitu dia ngasih JKLM. JKLM. Saya ingat terus itu. Nah, tetapi ada permintaan. Permintaan dia berkata, "Silakan kamu ini pasang atau beli ya nomor ini." Dia minta yaitu yang disayang sama kita. Entah itu saudara, entah itu orang tua. Jadi minta tumbal intinya. Waduh. Kata saya, kalau gitu kayaknya nggak bisa ya. Atau merasa gimana ya, mengorbankan nyawa seseorang. Setelah itu nggak lama kemudian gitu, sekitar jam 3:30 atau jam 4 lah, saya dibangunkan. Saya tidur sambil duduk, dibangunkan sama kakak saya, abang saya. "Bangun, bangun, bangun." Saya bangun, kaget. Saya kira apa? Setan atau siluman ya. Nah, saya bangun. Nah, di dalam impian itu dia sebenarnya apa yang lupa ya. Dia menyebutkan nama yaitu Tuan Prakisong. Namanya Prakisong. Saya diberi angka yaitu 4 huruf yaitu JKLM. Saya masih ingat. Nah, terus saya dibangunkan sama abang saya. Setelah dibangunkan, dapat apa katanya, kata abang. "Kamu tidur tadi." "Bentar bang, ceritanya di rumah aja. Saya di sini masih ada rasa takut gitu ya." Udah, saya pulang. Sampai rumah sekitar 4:30 atau jam 5, emang rada deket sih ya. Sekitar jam 5-an. Nggak mandi dulu, nggak apa dulu, langsung cerita. "Dapat apa kamu?" katanya. Penasarannya sekali abang saya ya. "Ini bang, saya dapat, waktu itu saya seperti mimpi mendapatkan yaitu huruf JKLM." Kata abang saya, "Boleh tuh, pasti bagus kita pasangin," katanya, "pasti tembus. Tapi gini dulu bang, itu dia minta yaitu tumbal. Pakai abang saya. Waduh, kalau begitu janganlah, jangan dipasangin," katanya. Karena abang saya juga takut, apalagi saya ya udah ketakutan. Akhirnya nggak dipasangin nomor itu atau angka tersebut, karena kalau dipasangin bahaya, yaitu dia minta tumbal. Jadi kayak nggak seberapa, saudara atau sanak saudara kan mati seperti diambil sama siluman tersebut. Nah, lantas besoknya itu dilihat gitu ya, apa sih ini yang keluar, penasaran gitu, ditunggu-tunggu.
sehingga pada waktunya kami nggak pada masang karena takut ya. Akhirnya betul sekali itu pas nomornya itu CKLM. Kalau dipasangin, waduh, bahayanya minta ampun. Nah, alhamdulillahnya kami nggak tergoda ya. Masih ya sedikit punya iman waktu itu. Saya masih bujangan dan abang saya juga kan jangan dipasangin, bahaya. Akhirnya keluar juga, masih ingat di otak saya itu, yaitu CKLM. Karena emang itu di situ itu tempatnya sangat angker sekali, yaitu yang menguasai yang disebut tadi Raja Prapisong ya. Nah, kepada rekan-rekan semuanya yang joyan ibaratnya pasang togel atau buntut, janganlah meminta kepada jin-jin ataupun siluman, apapun jenis apa, roh halus atau makhluk halus, pasti dia minta sesuatu. Karena zaman sekarang banyak sekali perjudian lewat lewat HP ya, aplikasi. Jadi kalau mau minta jangan seperti itu. Akibatnya yaitu takutnya berbaik kepada diri kita sendiri. Kalau kita salah subuh atau salah sesajen ya bahaya. Karena melihat dengan kepala saya ada korban dari akibat minta info tersebut. Jadi mudah-mudahan ini suatu pelajaran bagi kita semua selaku umat muslim. Waktu itu kan ya kita mungkin gila-gilanya togel atau porkas, waktu zaman porkas ya, dan juga SDSB, waduh ramai sekali. Akhirnya SDSB dan porkas pun ditutup oleh pemerintah. Begitulah dari pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat di video kali ini, yaitu cerita saya, pengalaman saya diri pribadi yang pernah saya alami. Mudah-mudahan kepada penonton atau rekan semua menjauhi hal-hal tersebut ya, jangan sampai terjadi pada diri kita. Terima kasih atas melihat dengan menonton video ini, dan selanjutnya akan ada cerita yang lebih serem lagi ya, lebih penasaran lagi untuk masalah yaitu roh-roh halus atau sekitar di wilayah khususnya Kelapa II ini ya, banyak sekali dulu ya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.